Selamat pagi Alpha Omega Church. Sekali lagi selamat pagi Alpha Omega Church. Mari bersama-sama kita berdiri, kita menaikkan Jumat Agung. Yesus mati untuk kita semua. Let's celebrate together. Here we go. Dicintai, Kau memberkati kami.
carried a burden for too long on my own. I wasn't created to bear it alone. I hear your invitation to let it all go. Yeah, I see it now, I'm laying it down, and I know that I need you. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again and again and again. Oh, my heart is beating your sight long before my first breath, running into your arms is running to life from death. And I feel this rush deep in my chest. Your mercy is calling out. Just as I am, you pull me in, and I know I need you now. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. And my heart found a surgeon, my soul found a friend. So I run to the Father again and again and again and again. Oh, 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 again and Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersama-sama kita berdiri. Hari ini kita mau bersama-sama merayakan ada saudara kita, ada rekan kita yang menyerahkan dirinya untuk dibaptis, mengimani bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa nggak kita kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk saudara kita? Kita percaya bahwa Tuhan mencintai jiwa-jiwanya. Oleh karena itu, Dia mengorbankan Yesus mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Biar pada hari ini kita mau bersama-sama percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama tadahkan kedua tangan kita. Thank you Jesus. Dalam Kristus ku akan bermegah, karena semua dari Tuhan dan untuk Tuhan di tempat tinggi. Bagi Kristus segala hormat puja, segala kemuliaan bagi satu Tuhan Yesus, bagi satu Tuhan Yesus. Karena kita bersama-sama dalam Kristus ku akan bermegah, karena semua dari Tuhan dan untuk Tuhan di tempat tinggi. Bagi Kristus segala hormat puja, segala kemuliaan
berikan tepuk tangan soal-soal luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita percaya satu jiwa dimenangkan, surga bersorak-sorai pada hari ini. Nyanyikan bersama-sama. Untuk semua yang sudah Tuhan perbuat, ku ucapkan terima kasih. Untuk semua yang sedang Tuhan rancangkan, Dia mengucapkan berkat. Kau ucapkan berkat atasnya. Angkat tangan kita bersama-sama. Dalam Kristus ku akan bermegah, karena semua dari Tuhan dan untuk Tuhan di tempat tinggi. Bagi Kristus segala hormat puja, segala kemuliaan bagi satu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada buat kami. Engkau mengasihi setiap hidup kami. Nyanyikan bersama. Semua yang sudah Tuhan perbuat, Kami ucapkan terima kasih. ucapkan terima kasih. Untuk semua yang sedang Tuhan rancangkan, Kau ucapkan berkat
Bagi Kristus segala hormat puja, Ini pujian kami. segala kemuliaan Katakan bersama. bagi satu Tuhan Yesus. Berkatakan dengan iman. Bagi Kristus segala hormat puja, segala kemuliaan Katakan bersama. bagi satu Tuhan Yesus. Oh Jesus. Mari bersama-sama tadahkan kedua tangan kita lebih tinggi dari biasanya. Lagu ini mengingatkan kita bahwa Dia Tuhan yang mau rela berkorban untuk setiap hidup kita. Kasih-Nya ada darinya dan untuk setiap kita. Oleh karena itu pada siang hari ini ketika kita merayakan wafatnya Yesus, kita mau bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bersama-sama angkat pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mengatakan Tuhan, Engkau Tuhan yang baik. Mengatakan bahwa Tuhan, Engkau Tuhan yang luar biasa. Kasih-Mu ada buat setiap hidup kami ya Tuhan. Thank you Jesus. Come on Alpha Omega Church. Thank you Jesus. Percaya Tuhan, kuasa darah-Mu ada buat kami. Thank you Jesus. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Kami percaya ini ya Tuhan. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang. Angkat kedua tangan kita bersama-sama. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas, Katakan dan hidupku. Sekali lagi boleh angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan, nyanyi bersama. oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Yes God. Oleh darah Yesus ku bebas,
God, yes God. Pada pagi hari ini saudara boleh ambil perjamuan suci yang ada di tempat saudara masing-masing. Saya berdoa semua kita pada pagi hari ini, Anda Kristen maupun bukan Kristen, Anda mungkin ke gereja bertahun-tahun atau saudara baru ke gereja pertama kalinya, saudara perlu tahu Yesus lakukan ini bukan untuk orang suci. Yesus lakukan ini bukan untuk orang baik, tapi Yesus lakukan ini untuk orang berdosa seperti saya, seperti kita semua. Yang percaya katakan yes. So kalau ada di antara saudara yang your first time coming to church, pertama kali saudara datang ke gereja, ini juga buat saudara. Yesus mati bukan untuk orang baik, Yesus mati untuk orang berdosa. Yang percaya katakan yes. Kita pegang roti di tangan kanan kita. Tuhan, kami bersyukur buat cinta-Mu yang luar biasa. Engkau membebaskan kami, Engkau memerdekakan kami, Engkau mencintai kami dengan kasih yang begitu luar biasa. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara kami yang mungkin kami merasa kami sendirian dalam hidup, kami banyak dibenci, kami banyak dikucilkan, seolah-olah gak ada yang mencintai kami, gak ada yang mengasihi kami. Ingatkan kami, ketika kami punya nama Yesus, Yesus itu adalah pribadi yang mengasihi kami lebih daripada siapapun dan lebih dari semua kelemahan kami. Angkat roti di tangan kanan saudara lebih tinggi dari kepala masing-masing. Responi kata-kata saya dengan kata-kata haleluya. Bukankah roti yang akan kita makan ini adalah persekutuan dengan tubuhnya Kristus? Haleluya. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat Tuhan yang begitu mengasihi kami. Kasih-Mu besar buat kami. Bukan karena kami baik, bukan karena kami hebat Engkau mencintai kami, tapi justru dengan semua kelemahan kami Engkau kasihi kami. Di hari Jumat Agung yang kami rayakan, Engkau dihancurkan, Engkau mati buat kami. Ingatkan kami semua, kami punya Tuhan yang setia sampai tetes darah yang terakhir buat kami. Dan darah ini yang membeli kami dengan harga yang mahal. Yakinkan kami juga terobosan, kemenangan, pemulihan jadi bagian kami, karena darah Kristus ini punya kuasa yang sangat luar biasa. Punya kuasa yang sangat luar biasa. Kami percaya pengharapan ada karena Yesus kami mengasihi kami, mati dan bangkit buat kami. Ketika anak-anak-Mu datang dengan pergumulan apapun, yakinkan kami, kuasa kemenangan juga bagian kami ya Tuhan. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita masing-masing, responi kata-kata saya dengan kata-kata haleluya. Bukan kacauan perjanjian baru yang atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan dengan darahnya Yesus. Haleluya, terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari ambil waktu 30 detik ke depan. Angkat tangan saudara, ucapkan terima kasih buat cintanya Tuhan, buat pengorbanannya Tuhan buat kita semua. Ucapkan dengan kata-katamu masing-masing. Tuhan, thank you. Tuhan, terima kasih buat cintamu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kuasa-Mu. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya.
kuasanya di Kalvari. Dengan yakin dan percaya, oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. dengan sepenuh hati katakan, Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. oleh darah Yesus kita bebas, kita menang. Darah Yesus ku bebas, katakan, dan hidupku menang. Sekali lagi dengan percaya katakan, Oleh darah Yesus ku bebas, katakan, dan hidupku menang. yes God, yes God. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang datang dengan keterikatan kami berdoa dipatahkan di dalam nama Yesus. Kalau ada hal-hal yang menghambat kami untuk lihat kemenangan, yakinkan kami kuasa darah-Mu lebih besar daripada semua hal yang sanggup menahan kami ya Tuhan. Dan kami percaya kami punya Tuhan yang kuasanya lebih besar daripada kuasa siapapun dan kuasa apapun. Terima kasih pada pagi hari ini kami bersyukur kami boleh bernyanyi bersama-sama, berdoa bersama-sama, dan kami percaya kami selalu dapat pesan yang menginspirasi kehidupan kami di tempat ini. Dan kami percaya berpesanlah kepada kami, sampaikan pesan firman-Mu yang kami percaya akan menginspirasi kami semua, mencelikkan mata kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Beracara lebih lanjut di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang rindu lebih diberkati Tuhan bersama berkata, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saudara jangan duduk dulu ya. Ibadah kita kali ini rada beda dari biasanya. Yang pertama adalah harinya bukan hari Minggu tapi hari Jumat. That's the first thing. Sudah rada aneh. Dan flow kita rada beda hari ini, so bear with me. Tapi sebelum saudara duduk kembali, saya ingin kasih tahu saudara. Kemarin tepatnya, saya, kalau saudara ngikutin Instagram saya, saudara mungkin lihat sesuatu yang konyol di Instagram saya. Jarang-jarang saya memunculkan sebuah kekonyolan di Instagram saya. Lalu kemudian kita lagi duduk makan siang, saya join sama teman-teman staff di gereja. Lalu kemudian saya lihat Joko yang ada sembunyi di belakang layar ini, saudara, yang main gitar ini. Yes. Joko tuh masuk ke ruangan makan siang pakai stiker di jidatnya. Kalau saudara paham kata-kata dahi, mungkin jidat itu lebih menolong saudara. Nah lalu kemudian saya ketawa, saya sembunyi-sembunyi, saya foto dia. Lalu kemudian saya postingkan untuk mempromosikan dia gitu saudara ya. Dia sudah gak Joko meskipun dia namanya Joko gitu. Nah Bapak Ibu saya postingkan, lalu teman-teman ketawa semua. Setelah bubar makan siang itu lalu kemudian saya masuk ke kantor. Setelah Joko pakai stiker itu karena badannya sakit gitu saudara. Si Ganda ikut-ikutan. Ganda itu memang lebay saudara. Dia gak terima temannya dipromosikan, dia juga kepingin dipromosikan. Karena kebetulan Ganda belum ganda gitu saudara. Dia masih single, dia belum ganda. Namanya tuh nubuat, tapi nubuatnya gak terjadi. Saya juga gak tahu kuasa Tuhan terus perlu memberikan terobosan buat kehidupannya. Nah lalu kemudian difoto sama teman yang satu lagi. Nah saudara, kenapa saya cerita ini? Karena saudara, saya ingin kasih tahu saudara. Easter weekend ini, akhir pekan Paskah ini, teman-teman kita, Joko dan Ganda baru 2 di antara semua teman-teman lain yang terlibat mempersiapkan dengan begitu luar biasanya. Tadi malam praise and worship di tempat ini keren abis. Oh yeah. Dan kita punya begitu banyak Kamis, Jumat, halnya berbeda, totally different. Hari Minggu juga bakal berbeda banget.
Dan ada begitu banyak orang-orang yang mempersiapkan supaya kita bisa mengalami kasih Tuhan dengan cara yang luar biasa. Tahan. Kenapa? Enggak kita kasih tepuk tangan buat semua yang terlibat melayani dengan luar biasanya. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat mereka. Yes. Tadi pagi Joko di tempat ini udah ada jam 6 pagi. Dia pulang selesai acara masih ngerjain lagi supaya ini bisa diedit semua dan disampaikan dengan baik. Dia pulang jam 2 malam, saudara. Kita berdoa semua teman-teman yang terlibat diberkati Tuhan secara luar biasa. Yes. Saudara boleh lihat kanan kiri saudara. Kasih senyuman yang luar biasa buat mereka. Dan silahkan duduk kembali. Yes. Thank you. Oke. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Ada berapa yang excited buat pesan firman Tuhan yang saya percaya bakal luar biasa buat kehidupan kita. Boleh lambaikan tangannya. Kasih teriakan. Woohoo. Yes, oke. Senang sekali kalau kita bisa berkumpul bersama-sama. Gak lupa saya juga ucapkan welcome buat Anda semua yang mungkin baru pertama kali datang ke acara gerejaan, diajak sama teman, ditipu sama teman, mau diajak makan-makan, ternyata diajak mampir ke gereja. Dan saya berharap welcome buat Anda semua yang mungkin juga lagi visiting dari manapun. Saya berharap di momen ini Anda semua boleh ngalamin kasih Tuhan yang luar biasa buat kita. Saudara-saudari kasih Tuhan, kita kali ini akan langsung masuk ke dalam pesan firman Tuhan sama-sama. Yang selama 1 bulan ini kita lagi membahas tentang the cross for sinners. Salib untuk orang berdosa. Nah hari ini saya kepingin ajak saudara lihat pesan firman Tuhan yang judulnya adalah ini saudara. Tidak ditinggalkan tapi dicintai. Boleh ucapkan ini sama-sama dengan suara yang keras yuk. Di atas dan di bawah. 1, 2, 3. Tidak ditinggalkan tapi dicintai. Boleh lebih keras lagi dong. 1, 2, 3. Tidak ditinggalkan tapi Bapak Ibu saudara Tuhan. Saudara pernah gak punya pengalaman atau lihat anak kecil kalau lagi pergi sama papa mamanya. Terus kalau anaknya nakal. Lalu kemudian apalagi ini kalau orang tuanya zaman Jepang. Dan zaman Belanda. Kalau anaknya nakal, papa mamanya kalau marah, terus bilangnya gini sama anaknya. Kamu kalau nakal-nakal tak tinggal loh ya. Pernah saudara? Anda mungkin pernah lihat atau saudara pernah ngalamin. Sebagai anak mungkin atau Anda sebagai orang tua. Kamu kalau nakal-nakal tak tinggal loh ya. Dan anak itu makin digituin apalagi kalau dia masih kecil. Oh kalau sudah gede, kalau di tempat bermain, happy. Tapi kalau masih kecil dia akan ketakutan. Dia akan makin nangis. Dia akan makin panik. Saudara tahu kenapa? Karena ketika seorang anak itu dalam kondisi tidak mampu, gak bisa apa-apa, dia gak tahu jalan pulang, dia gak bisa telepon Grab, dia gak bisa telepon Gojek, gak bisa panggil Bluebird dan lain sebagainya. Dia clueless, dia gak tahu arah, dia gak berdaya. Ketika ditinggal oleh orang yang mengasihi dia, orang yang memberikan tuntunan, orang yang membawa dia, yang nganterin dia. Dia pasti panik saudara. Dia pasti ketakutan. Karena apa? Dia gak berdaya. Dia gak bisa. Nah Bapak Ibu saudara, ditinggal dalam kondisi gak mampu, itu gak pernah menyenangkan. Benar gak sih? Ditinggal dalam kondisi gak mampu, gak pernah menyenangkan. Ditinggal oleh orang yang mengasihi kita, di tengah-tengah kita kondisi membutuhkan mereka, itu gak pernah menyenangkan. Nah, gak jarang dalam kehidupan ini kita bisa merasa sepertinya, perhatikan saya, sepertinya kita ini seolah-olah lagi ditinggal Tuhan. Waktu saudara ngalamin pergumulan, sudah berdoa, entah habis gak pernah doa terus tahu-tahu tobat doa atau rajin ibadah, tahu-tahu supaya cepat dijawab, doanya gak dijawab-jawab. Lalu gak jarang kita bisa berpikir bahwa seolah-olah Tuhan itu meninggalkan kita. Dia gak peduli sama kita. Bahkan mungkin Anda pernah berpikir, Esra, coba kamu bayangkan ya. Kalau di momen Paskah, ini ada salah satu kata-kata Tuhan Yesus yang menurut saya menarik sekali. Waktu Tuhan Yesus disalib, setelah dia disiksa, dia naik ke kayu salib. Ada kata-kata ini saudara. Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-46. Saya kepingin ajak saudara baca ayat ini bersama-sama dalam terjemahan sederhana Indonesia. Matius 27 ayat yang ke-46. Kita baca sama-sama supaya saudara bisa mengikuti kisah Paskah ini bersama-sama. Mari 1, 2, 3. Kira-kira jam 3 sore Yesus berteriak dengan suara keras. Eli, Eli, lama sabachthani. Yang artinya adalah apa saudara? Allahku, Allahku,
mengapa engkau meninggalkan aku? Loh, coba saudara perhatikan. Kalau Tuhan Yesus yang gak pernah berdosa, yang disebut dengan anak Allah, dia aja yang anak Allah, gak pernah berdosa, bisa ditinggal sama Bapa, apalagi kita, saudara dan saya. Bukankah kalau Yesus saja bisa ditinggal, apalagi kita? So gak salah kalau dalam kehidupan ini kita bisa merasa seolah-olah Allah itu tidak menyertai kita. Nah, tapi tahukah saudara bahwa gini, waktu Yesus mengucapkan kata-kata itu, sebetulnya bukan dengan benar-benar berarti kata demi kata Bapa yang di sorga itu meninggalkan dia. Lalu kemudian apa? Saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Yang perlu kita tahu yang pertama adalah gini, Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Oh, yang percaya katakan yes. Yang percaya katakan yes. Boleh ucapkan ini sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Lebih keras lagi yuk. 1, 2, 3. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oke, kalau misalnya itu, bagaimana dengan ayat yang barusan kita baca? Waktu Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Ternyata gini saudara, yang Yesus ucapkan, itu bukanlah artinya kata demi kata dia ditinggalkan sama Bapa, nggak dianggap, bukan. Tapi yang Yesus sedang ucapkan adalah gini, dia sedang mengutip kitab Mazmur pasal yang ke-22. Ini yang Yesus sedang ucapkan. Saudara mau tahu apa isinya? Yang ayat itu jauh bertahun-tahun sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus naik ke kayu salib, bertahun-tahun ayat ini udah ada. Apa ayatnya? Kita baca sama-sama. Mazmur 22 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat pertama dan ayat yang kedua. Sama-sama yuk. 2, 3. Untuk pemimpin kor menurut lagu Rusa dikala fajar. Mazmur Daud. Ayat yang kedua. 2, 3. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Jadi yang dikutip oleh Tuhan Yesus di momen itu adalah Mazmurnya Daud. Nah, kenapa? Karena dia ingin menjelaskan. Setelah ayat 1, saudara perhatikan di ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Baca nih sama-sama yuk. Mari bersama saya. Mari. Aku dikepung gerombolan orang jahat. Seperti kawanan anjing mereka mengerumuni aku. Menusuki tangan dan kakiku. Semua tulangku dapat kuhitung. Musuh memandangi aku sebagai tontonan. Ayat 19. Mereka membagi-bagikan pakaianku dan membuang undi atas jubahku. Saudara, bukankah ini yang sedang terjadi dalam kehidupan Yesus? Dia disiksa, dikerumuni oleh banyak orang. Dikepung gerombolan orang jahat. Seperti kawanan anjing mereka mengerumuni aku. Menusuki tangan dan kakiku. Waktu Yesus disalib, tangan dan kakinya ditusuk. Semua tulangku dapat kuhitung. Musuh memandangi aku sebagai tontonan. Mereka membagi-bagikan pakaianku. Jubah Yesus kan dibagi-bagi lalu kemudian diundi. Dibagikan kepada orang. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi waktu Yesus berkata Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan berarti Bapak sedang benar-benar meninggalkan Yesus. Enggak. Tapi ini yang sedang terjadi. Yesus sedang menyampaikan bahwa yang aku alami ini sudah direncanakan oleh Bapa dan di momen ini pun Bapa menyertai aku. Ini yang terjadi, aku disiksa, aku dicambuk, aku disalib. Oh, ini semua sudah direncanakan dan di momen ini pun aku disertai. Direncanakan dan disertai. Oleh karena itu kalau saudara perhatikan, waktu Yesus di kayu salib, ada 7 kata-kata Yesus. Salah satunya adalah ini. Dan di kata-kata yang lain yang saya kepingin ajak saudara lihat. Setelah dia berkata, Bapakku, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam Yohanes pasal 19 ayat 20-30. Yesus mengatakan kata-kata ini. Satu kata very simple. Kata-katanya adalah ini saudara. Tetelestai. Katakan sama-sama. 1, 2, 3. Tetelestai. Yang artinya adalah sudah selesai. Sudah selesai. Waktu dia ngomong Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia sedang berkata ini loh. Yang aku alami ini yang sudah dinubuatkan. Dari catatan Mazmur. Catatan Daud. Dan kemudian beberapa kata berikutnya dia berkata-kata ini. It is finished. Tetelestai. Sudah selesai. Bapak Ibu Saudara kita perlu tahu.
Justru di momen itu, Bapak bukan lagi meninggalkan Yesus. Tapi dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Di momen itu justru adalah momen yang direncanakan dan disertai. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Bapak di sorga itu menyertai Tuhan Yesus. Waktu dia menyembuhkan orang sakit. Waktu dia membangkitkan orang mati. Waktu dia usir setan. Bapak di sorga bersama dengan Yesus. Termasuk juga waktu dia disiksa, diludahi di atas kayu salib. Nah saudara perlu tahu bahwa gini, dalam kehidupan kita gini. Tuhan itu bersama dengan kita dalam segala situasi. Boleh katakan ini sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan bersama dengan kita dalam segala situasi. Rencananya tidak akan berubah dan tetap yang terbaik. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini doa Anda seolah-olah lagi belum dijawab. Seperti di bawah lembah ataupun Anda lagi di atas gunung. Stop berpikir Tuhan meninggalkan kita. Tapi kita justru perlu tahu. Ketika doa Anda lagi seolah-olah gak dijawab. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam pelayanan saudara. Perhatikan saya. Saudara perlu tahu Tuhan bersama dengan kita dalam segala situasi. Yang percaya katakan yes. Rencananya gak akan berubah dan tetap yang terbaik. Bahkan gini saudara. Saya lihat dalam hidup ini. Orang meninggalkan kita nih bisa terjadi. Orang bisa meninggalkan kita. Dari kawan termasuk keluarga. Orang terdekat sekalipun. Bapak Ibu Saudara. Dan kenyataannya sebagian saudara duduk di tempat ini. Mungkin dengan kondisi orang tua lengkap. Sebagian dari saudara-saudara mungkin ada di tempat ini. Dengan kondisi orang tua yang mungkin gak lengkap. Atau bahkan Anda yang mengikuti di tempat ini maupun secara online. Saudara mungkin adalah orang yang hidup tanpa orang tua sama sekali. Sebagian mungkin dari kecil Anda gak kenal orang tua saudara. Atau mungkin dari lahir. Orang tua saudara sudah meninggalkan saudara for whatever reason it is. Tapi izinkan saya berkata, ini saudara. People may leave you. But God never will. Orang bisa meninggalkan kita. Manusia bisa meninggalkan kita. Tetapi Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Yang percaya boleh katakan amin. Yang percaya boleh katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saudara, manusia bisa meninggalkan kita. Tapi Tuhan tuh gak pernah akan meninggalkan kita. Waktu Anda berdosa dan Anda dalam keterikatan pun. Tuhan bukan Tuhan yang gak peduli. Dia menyertai saudara. Untuk ngapain? Mengampuni. Untuk melepaskan saudara. Buat keluarga saudara, buat pekerjaan saudara, buat sekolah saudara, buat pelayanan saudara. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia punya rencana yang indah buat kehidupan kita. Tuhan gak akan meninggalkan. Oleh karena itu waktu Yesus mengalami disiksa, dia sampai naik ke salib. Dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan berarti dia lagi ditinggal sama Bapa, no. Dia lagi ngutip Mazmur pasal yang ke-22 itu. Dan dia tahu ini semua akan terjadi. Dia cuma ngutip bagian awalnya. Karena dia udah tahu. Bapak yang di sorga, ini yang lu planin kan? I know it. I know it. Dan dia kepingin kita semua tahu. Yang dia lewati itu direncanakan dan disertai oleh Bapak. Di Jumat Agung ini saudara, ini loh yang kita perlu tahu. Tuhan itu setia dalam setiap musim. Ketika kita tidak setia pun dia tetap setia sama kita. Yang percaya katakan yes. Yang percaya katakan yes. Nah Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya yang terjadi ketika di momen Yesus akan naik ke kayu salib adalah gini. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang matinya mati dengan cara gampang. Tapi dia mati dengan cara yang brutal. Selain nanti kita akan lihat dia disalib. Tapi sebelum dia disalib, dia itu adalah Tuhan yang gini saudara. Dia dicambuk secara brutal untuk kita. Ini penting. Saudara perlu tahu. Dia dicambuk secara brutal buat saudara dan saya. Nah saudara, di Alkitab itu dibahas Tuhan Yesus itu disiksa dengan siksaan cambuk. Nah gimana ceritanya? Saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Menarik sekali bahwa Alkitab itu gak mencatat dengan jelas exact number berapa kali Tuhan Yesus itu dicambuk. Ya. Nah, akan ada saudara dengarkan orang-orang yang membahas Tuhan Yesus itu dicambuk 39 kali. Oke. Nah, memang sempat dicatat oleh Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 24. Dikatakan Paulus berkata, disiksa 40 kali kurang 1.
Katakan sama-sama, 40 kurang 1. 1, 2, 3. Penting ini saudara, lebih keras lagi yuk. 1, 2, 3, 40 kurang 1. Berarti berapa? 39. Kenapa ayat ini enggak langsung diucapkan 39? Tapi 40 kurang 1. Karena gini, di zaman orang Yahudi ya. Nah orang Yahudi itu dari sebelum zaman Yesus, oke? Orang Yahudi itu kalau disiksa, siksaannya itu adalah siksaan cambuk. Nah siksaan cambuknya itu jumlahnya berapa kali? Mentok waktu itu jumlahnya adalah 40 kali. Oke? Nah waktu di zaman Yesus orang itu mulai berpikir. Orang dicambuk sampai 40 kali itu lebih sangat di batas ambang kemampuan manusia menahan siksaan. Oleh karena itu di zaman Yesus siksaan cambuk itu dikurangi 1 kali. Makanya Paulus mengutip kata-kata itu 40 kurang 1. Katakan lagi yuk sama-sama. 1, 2, 3, 40 kurang 1. Nah tapi saudara perlu tahu. Ini yang menarik. Kenapa kata-kata 40 kurang 1 ini penting? Angka 40 dan angka 39 beberapa kali muncul di Alkitab. Yang pertama 40 bicara soal ini. Air bah turun di bumi ini 40 hari. Oke? Nah yang kedua adalah gini. Pencobaan di padang gurun yang Yesus alami saat Yesus berpuasa dan dicobai. Itu adalah di padang gurun Yesus berpuasa 40 hari. Lagi orang Israel di padang gurun 40 tahun. Bahkan gini saudara perhatikan yang terakhir. Kitab perjanjian lama saudara jumlahnya adalah 39 kitab. 40 kurang 1. Nah 4 hal ini bicara apa? Air bah itu bicara soal hukuman Tuhan atas dosanya manusia. Manusia terlalu murtad, manusia terlalu rusak. Akhirnya Tuhan hukum dengan air bah. Karena dosa. Katakan sama-sama. Karena apa saudara? Dosa. Yang berikutnya. Waktu Yesus berpuasa dan dicobai. Ini bicara soal gini. Segala pencobaan yang Anda dan saya dapat alami. Yesus sudah alami. Israel di padang gurun bicara soal ini. Keterbatasan ketaatan. Saudara, banyak orang gitu. Oh kamu kalau gak taat sama Tuhan kamu gak diberkati. Tunggu dulu. Siapa yang bisa taat semua yang Tuhan ajarkan? Gak ada satupun di antara kita yang bisa. Saya pun juga gak bisa. Kalau sampai ada yang ngomong kamu harus taat baru kamu diberkati. Izinkan saya berkata. Itu adalah orang yang sangat menipu dirinya sendiri. Karena gak ada satupun di antara kita yang bisa taat sampai pada kelengkapan. Nah Israel di padang gurun bicara soal keterbatasan ketaatan. Dan bicara soal sakit penyakit manusia. Dan terbukti orang Israel gagal terus dan juga ngalamin sakit. Ini juga bicara soal berkat dan kutuk di momen itu. Nah yang berikutnya. Jumlah kitab perjanjian lama 39 ini bicara soal ini. Perjanjian lama itu manusia cari Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Perjanjian lama itu bicara soal apa saudara? Manusia cari Tuhan. Tapi perjanjian baru itu bicara soal Tuhan cari manusia. Yang percaya katakan yes. Bapak Ibu Saudara, ini manusia mencari Tuhan dan banyak yang gagal. Nah sekarang saudara perhatikan. Tadi saya akan cerita. Kalau orang Yahudi menyiksa itu 40 kali awalnya sebelum zaman Yesus. Di zaman Yesus diredus jadi 40 kurang 1. Nah perhatikan saya. Yang menyiksa Yesus itu adalah orang namanya orang tentara Romawi. Katakan sama-sama. Tentara apa saudara? Saudara mau tahu tentara Romawi kalau nyiksa kayak gimana? Tentara Romawi kalau nyiksa jauh lebih brutal daripada siksaan orang Yahudi. Cambuknya orang Yahudi itu sakit. Boleh ditampilkan fotonya. Cambuknya orang Yahudi itu sakit. Klik next. Tapi saudara perlu tahu cambuknya orang Romawi itu beda sama cambuknya orang Yahudi. Orang Roma kalau mencambuk orang pakai alat namanya adalah flagrum. Apa itu flagrum? Flagrum adalah cambuk yang pakai kulit, yang diberi tulang-tulang yang tajam dan diberi besi-besi yang tajam. Sehingga kalau dipukulkan bukan hanya akan memar, tapi waktu dipukulkan akan ada benda-benda tajam yang nempel di kulit. Waktu cambuk ini ditarik, benda tajam ini mencabik kulit-kulitnya. Ini orang Roma, beda sama orang Yahudi. Bisa diikutin saudara. Waktu Yesus disiksa sama orang Roma. Dan kalau nyiksa lebih brutal, lebih kejam, lebih luar biasa. Tujuannya apa? Untuk merusak separah-parahnya.
Oleh karena itu, kalau saudara perhatikan, berapa kali Yesus dicambuk? Alkitab gak mencatat jelasnya jumlah eksaknya. Tapi izinkan saya berkata, waktu Paulus ngutip kata-kata itu, 40 kurang 1 itu adalah budaya Yahudi. Tapi waktu dia disiksa oleh orang Romawi, ada kemungkinan besar pemikir-pemikir yang lain mengatakan Yesus disiksa jauh lebih daripada 40 kali pukulan. Karena apa? Cambuknya aja beda. Dia pakai flagrum. Dia bukan pakai cambuk biasanya. Kalau cambuknya aja beda. Jumlah pukulan yang dihajarkan kepada Yesus bisa nggak mungkin dipakai perasaan. Hanya 39 kali atau 40 kali. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi kalau Yesus dicambuk lebih daripada standar orang Yahudi. Artinya gini, lebih dari semua bentuk kebrutalan air bah. Lebih dari semua bentuk kebrutalan orang Israel di padang gurun. Lebih daripada cerita Yesus berpuasa dan dicobai. Lebih dari segala bentuk peraturan dalam perjanjian lama. Bahkan lebih dari batasan kemampuan manusia menahan siksaan. Dengarkan saya. Lebih dari semuanya itu sudah dipikul dan ditebus oleh pengorbanan Yesus buat saudara dan saya. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, jadi kalau Anda datang dengan pergumulan apapun. Sakit penyakit, kutuk keturunan yang mengganggu kesehatan saudara. Mengganggu pekerjaan saudara, mengganggu studi saudara, karir saudara. Izinkan saya berkata, hari ini saudara perlu tahu, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hidup saudara dalam ketidaksempurnaan aturan agama, itu pun dibereskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara hari ini Anda adalah orang yang datang dengan dosa apapun. Dosa yang mungkin diketahui banyak orang. Atau mungkin dosa yang gak ada satu orang pun yang tahu. Izinkan saya berkata, dosamu sudah ditebus dengan darah yang mahal. Darah Yesus yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara. Nah ini saudara perlu lihat. Kalau tadi yang pertama kita ini gak pernah ditinggalkan Tuhan. Yang kedua tadi kita lihat. Bagaimana Tuhan Yesus dicambuk secara brutal untuk kita. Yang ketiga yang menarik adalah gini. Setelah Tuhan Yesus dicambuk, sudah setengah mati, atau 3/4 mati, atau 90% mati, dia gak dibiarkan sehingga dia masih hidup. No. Setelah dia dihajar begitu rupa, dia masih dibawa, dipaku di kayu salib, dan ini yang ketiga. Dia disalib secara brutal untuk dosa Anda dan dosa saya. Setelah disiksa dengan begitu rupa, dia masih disalib. Saudara, Tuhan melewati itu semua dan dia naik ke salib. Di situ pun dia gak berhenti. Dia lakukan apa yang harus dia lakukan. Dicambuk sudah lewat. Dipasangin mahkota duri. Sampai dia naik di kayu salib. Dan dia mati buat saudara dan saya. Saudara, salib itu bentuk hukuman buat orang yang paling hina. Yesus ini gak berdosa. Tapi dia masih dihajar kayak gitu dan disalib. Waktu Yesus disalib, ada 2 penjahat disalib bersama dengan dia. 2 penjahat ini enggak diajar dulu, baru disalib. Enggak. Padahal mereka penjahat. Yesus yang enggak berdosa, dihajar dulu. Makanya saya ceritakan kebrutalannya. Baru kemudian dia dibawa naik ke salib. Dan disalib itu pun dia sampai mati buat saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu kata-kata ini penting buat kita. Tetelestai. Sudah selesai. Boleh gak katakan kata-kata ini sama-sama. Tetelestai, sudah selesai. Lebih keras lagi yuk. 1, 2, 3. Tetelestai, sudah selesai. Saudara, istilahnya gini. Semua kutuk, semua kegagalan, semua ketidaksempurnaan, semua dosa sudah diselesaikan oleh Tuhan kita. Boleh katakan ini sama-sama yuk. 1, 2, 3. Semua kutuk, semua kegagalan, semua ketidaksempurnaan, semua dosa sudah diselesaikan oleh Tuhanku. Sekali lagi lebih keras lagi. 1, 2, 3. Semua kutuk, semua kegagalan, semua ketidaksempurnaan, semua dosa sudah diselesaikan oleh Tuhanku. Bapak Ibu Saudara Tuhan, saya berharap saudara ngalamin dari Jumat Agung ini saudara tahu. Kalau orang berkata, oh kamu gak bisa sukses, oh kamu gak bisa berhasil, kamu gak mungkin menang. Karena ada kutuk ini, karena ada kutuk itu. Anda harus berkata, balik kepada kata-kata iblis itu berkata gini, tetelestai, sudah selesai.
Aku harganya sudah dilunas, dibayar dengan harga yang mahal. Yang percaya katakan yes. Seringkali tipu muslihat iblis membujuk kita. Oh ini loh keluargamu gak sempurna. Oh ini pasanganmu, oh anakmu, oh orang tuamu dan lain sebagainya. Hei, kita melihat hari depan kehidupan kita bukan karena performa kita dan bukan karena performa keluarga kita. Kita lihat hari depan karena penebusan darah Kristus yang mahal buat kita semua. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, semua sudah ditebus oleh Tuhan. Istilahnya gini, ada perjanjian baru yang Tuhan buat bagi Anda dan saya. Ada perjanjian baru. Yang lama udah lewat. 39 kitab. Tapi ada perjanjian yang baru. Ada musim baru bagi Anda dan saya. Musim kasih dan kemurahan. Ini yang Tuhan mau kerjakan. Di sini kita bisa lihat, Tuhan bukan cuma menyertai, tapi Dia nyatakan cintanya dengan rela disiksa. Dia bisa lari dari siksaan, tapi dia gak mau lari. Dia mau ada tetap di sana buat saya, saudara dan saya. Saudara perlu tahu ini saudara. Kita memiliki Tuhan yang mencintai kita dan menanggung semua beban hidup kita. Tuhan yang mencintai kita dan menanggung semua beban kehidupan kita. Banyak di antara kita gak sadar. Kita cuma ngertinya itu peraturan agama. Kamu harus cari Tuhan. Kamu harus kejar kekudusan supaya kamu diberkati. Bukan. Kamu dicariin sama Tuhan. Kamu tuh yang dicariin sama Tuhan. Kekudusannya Tuhan tuh yang mengejar kita. Dan Dia yang menyucikan kita. Bukan kita yang kejar Dia. Karena saudara berada dalam chapter yang baru. Perjanjian yang baru. Saya tahu di tempat ini mungkin duduk di antara saudara-saudara adalah orang-orang yang Anda mungkin confident dengan apa yang Yesus ajarkan. Tapi sebagian dari saudara-saudara adalah orang-orang yang mungkin gak confident dengan apa yang Yesus ajarkan. Sebagian dari saudara-saudara malah adalah orang-orang yang gak suka dengan pengajaran Yesus. Mungkin pertama kalinya mungkin saudara datang ke tempat ini. Atau mungkin sudah pernah datang beberapa kali ke gereja tapi saudara datang dengan hati yang tidak suka. Esra, setelah aku dengar ini mesti apa? Saudara perlu tahu di zaman dulu itu ada orang yang gak suka banget sama ajarannya Yesus. Dia gak suka sama pengikut-pengikutnya Yesus. Orang itu namanya Saulus. Dia benci banget. Orang ibadah sama dia malah digarain. Orang ibadah sama dia dikerjain. Orang ibadah sama dia tuh dipukulin, disiksa, diseret. Tapi waktu dia ngalamin kasihnya Tuhan. Tuhan gak marah sama dia. Tuhan kejar dia. Tuhan nyatakan dirinya. Dinyatakan pakai sinar sampai dia buta. Tuhan menyatakan, mengapa kamu menganiaya aku? Siapa kamu? Aku Yesus yang kamu aniaya itu. Dan Tuhan itu bukan mau menghukum dan menghancurkan hidupnya. Tapi perhatikan saya, Tuhan masih mau pakai hidupnya. Dan di situ Saulus ini merasakan perubahan hidup yang luar biasa. Kasih Tuhan yang begitu besar. Kasih Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu saudara mau tahu apa yang Paulus bilang? Namanya dari Saulus dirubah jadi Paulus. Dan ini yang dia katakan. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Saudara baca ini sama-sama ya. Dalam terjemahan sederhana Indonesia. Mari 1, 2, 3. Ingatlah bahwa kamu sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Yaitu darah Kristus. Oleh sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuh dan rohmu. Karena tubuh dan rohmu adalah milik Allah. Dia ngomong, ini padahal dulu orang benci Yesus banget. Dan pengikut-pengikutnya Yesus benci banget. Tapi dia setelah dia ngalamin kasih Tuhan dia bisa berkata, ingatlah kamu sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Yaitu darahnya Kristus. Kamu udah ditebus. Istilahnya dia udah ditebus dan kita semua udah ditebus. Oleh karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh dan rohmu. Karena tubuh dan rohmu adalah milik Allah. Saudara, pertanyaan dari Esra. Aku dengerin tadi asik banget sih. Baik pengajaran tentang Eli lama sabachthani. Ternyata Allah itu bukan secara literal meninggalkan Yesus. Tapi Yesus sedang berkata, yang direncanain udah terselesaikan. Tetelestai. Dan kemudian dia dicambuk dengan begitu rupanya. Dia naik ke kayu salib buat saudara dan saya. Pertanyaannya adalah gini. Keluar dari tempat ini, apa yang akan kita lakukan? Apa yang dapat kita lakukan? Paulus ngajak kita ini, muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan rohmu. Apa yang dapat kita lakukan? Very simple. Yang pertama adalah gini saudara. Ini,
cintai Tuhan yang sudah mencintai kita. Katakan sama-sama dengan saya. Yang pertama adalah apa saudara? Cintai Tuhan yang sudah mencintai kita. Jangan kebalik ya. Seringkali orang berpikir ini pikiran agamawi. Cintai Tuhan supaya Tuhan mencintai kita. Salah. Kalau Yesus ngajarinnya gini. Cintailah Tuhan karena dia sudah terlebih dahulu mencintai kita. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Ini kalau Anda tahu Anda dicintai Tuhan. Belajarlah mencintai Tuhan kembali. Jangan sia-siakan kasihnya bagi kita. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Cintai Tuhan karena dia sudah terlebih dahulu mencintai kita. Yang kedua adalah yang dapat saudara lakukan adalah gini. Belajar setia kepada Tuhan karena dia selalu setia. Belajarlah setia kepada Tuhan karena dia adalah Tuhan yang setia. Belajar apa saudara? Setia kepada Tuhan. Lebih keras lagi. 1, 2, 3. Belajar apa saudara? Saya tahu ini bukan topik favorit. Gak ada KKR dengan tema setia yang datang banyak. Gak ada. Tapi belajarlah setia. Ini sesuatu value yang penting. Setia bukan supaya Tuhan setia, bukan. Setia karena Tuhanmu setia kepada kita. Kalau dia adalah Tuhan kita, maka kita akan nyontoh karakternya. Yang setuju katakan yes. Kalau dia Tuhan kita, kita akan nyontoh gayanya dia. Gayanya dia seperti apa? Setia. Katakan sama-sama. 1, 2, 3. Setia. Tuhan itu setia. Saya kasih tahu saudara. Waktu dia dicambuk pertama, dia bisa berkata, sorry. Cambuknya gak beres ini. Aku gak seharusnya dicambuk pakai cambuk ini. Dia bisa berkata, waktu dia disikat lagi dia bisa berkata, no. Aku gak salah apa-apa. Tapi dia mengizinkan untuk ada di sana. Cambukan ke-5, ke-10, ke-12, ke-15, ke-20, ke-20. Dia ada di sana. Loh saudara, sorry ya. Kalau Tuhan Yesus mau lari dan menyembuhkan diri dari cambukannya, dia bisa. Loh Esra belum bisa. Kan dia gak pakai tubuh kemuliaan. Tunggu dulu. Sebelum dia pakai tubuh kemuliaan, dia bisa membangkitkan orang mati yang gak pernah terjadi sebelumnya. Dia bisa lakukan. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, ngusir setan. Gak perlu tubuh kemuliaan. Tapi izinkan saya berkata, kalau dia bisa sembuhkan orang lain, dia bisa sembuhkan dirinya. Tapi izinkan saya berkata, dia setia. Dia setia berkorban buat saudara dan saya. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Kalau kita lihat ini, pengorbanan Yesus itu jauh lebih besar daripada penderitaan kita untuk namanya. Benar gak sih? Kalau saya lihat ya, kadang kita berpikir, Tuhan, doaku kok gak dijawab. Aku loh sudah gini, sudah gitu, sudah gini, sudah gitu, sudah. Tunggu dulu. Kadang kita ini lupa, seolah-olah kita ini yang hebat. Bisa membeli Tuhan dan nyuruh-nyuruh Tuhan. No. Pengorbanan kita dibandingkan pengorbanannya gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Dia disiksa begitu luar biasanya. Dia setia untuk kita. Mari belajar setia karena Tuhan kita setia. Yang percaya katakan yes. Yang percaya katakan yes. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar mengenal Tuhan gak pernah meninggalkan kita dan dia setia. Yang ketiga yang terakhir yang dapat saudara lakukan adalah gini. Kalau tadi yang pertama, cintai dia karena dia mencintai kita. Belajar setia kepada dia karena dia adalah Tuhan yang setia. Yang ketiga adalah ini. Dengan semua keterbatasan dan ketidaksempurnaan kita. Yuk melayani Tuhan dan senangkan Tuhan. Dengan semua keterbatasan kita. Yuk kita melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan. Dengan semua keterbatasan kita. Kenapa? Karena dia sudah terlebih dahulu melakukan yang besar. Melayani saudara dan melayani saya. Itu yang dia lakukan. Saudara, Tuhan Yesus mati bukan dengan cara yang gampang. Disalib. Kenapa saya cerita soal dicambuk? Karena banyak orang cuma cerita disalib doang. Padahal yang Yesus derita jauh lebih pada disalib dari sebelum disalib. Deritanya udah gede. Dia tetap ada di sana. Dia bukan cuma menderita 80% mati. Bukan setengah mati. 3/4 mati. No. Dia sampai mati. Dan itu dia lakukan karena dia melayani saudara dan saya. Dia bisa aja di skip. Disiksa, gak sakit. Tahu-tahu disalib langsung mati. Dan salib pun itu bukan saya meremehkan salib. Salib itu hukuman yang sangat brutal. Tapi saudara itu dibayar dengan harga yang sangat mahal.
Oleh karena itu layani Tuhan dengan semua keterbatasan dan ketidaksempurnaan kita. Bapak Ibu sekalian, tahun ini seperti semua saudara tahu, kalau saudara mungkin gak tahu, saya mentionin lagi. Tahun ini 15 tahunnya Tuhan izinkan kita mengerjakan Sound of Praise. Di hari-hari ini tahu-tahu banyak orang yang ngontak untuk keterlibatan dan lain sebagainya. Dan saya gak bisa lupa ini saudara. From the day one, dari hari pertama. Kita punya value, kita punya tekad. Kalau bikin sesuatu, bikin yang terbaik dari diri kita. Bikin yang apa saudara? Sorry, tolong ulang sama-sama. Bikin yang apa? Yang terbaik dari diri kita. Meskipun, perhatikan saya. Yang terbaik dari diri kita, itu masih receh banget. Gak ada apa-apanya dengan yang receh dari sorga. Yang setuju katakan yes. Tapi yuk lakukan yang terbaik. Saya gak pernah lupa. Di momen-momen di album pertama, album kedua, album ketiga. Orang-orang yang jauh lebih senior di dunia industri musik. Datang kepada saya secara pribadi direct. Langsung ngomong, Serah. Kalau bikin musik rohani, gak usah mewah-mewah. Kalau mau bunuh semut gak usah pakai bom atom. Kenapa? Kamu bikin terlalu bagus. Terlalu mahal. Audionya terlalu mahal. Konsernya terlalu mahal. Tapi ini yang saya katakan. Saya gak berkata, oh ya wes tak bikin sing murah. Enggak. From day one, ini yang saya katakan. Tuhanku layak terima sesuatu yang baik. Dan saya kepingin dari apa yang saya lakukan, yang mungkin kelihatannya sangat receh buat surga. Tapi saya kepingin orang lihat nama Tuhan dimuliakan, bukan dipermalukan. Yang setuju katakan yes. Oh boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara Tuhan, from day one, dari hari pertama, kita sempat ada momen yang kita capek. Kita sempat ada momen yang kita lelah dengan mengerjakan ini semua. Tapi kita diingatkan lagi, Tuhan gak layak dipermalukan. Dia perlu dipermuliakan. Dan Bapak Ibu saudara Tuhan, dulu ada seorang rekan kita yang di Surabaya dari sekolah minggu bareng, namanya adalah Efron. Saya gak tahu kalau saudara kenal, kalau gak kenal gak apa-apa kok. Orangnya memang rada-rada konyol. Tapi orang itu orang yang sangat luar biasa. Efron pindah ke Jakarta. Dia dikerja di sebuah perusahaan promotor yang handle konser-konser terbesar di bangsa ini. You know, ketika Coldplay, ketika Bruno Mars, all those big names datang. Gak jarang company mereka yang seringkali handle dan bikin acara itu. Di tahun ini, Efron tuh sempat cerita, kamu tahu gak? Orang Jakarta kadang juga lucu. Kenapa? 2024, 2023. Waktu mereka bikin kabuki. Kalau saudara gak tahu apa itu istilah kabuki. Dalam dunia teater, kabuki itu adalah kain gede yang ditaruh di depannya panggung. Lalu kemudian kain itu didropkan. Bah! Waktu bikin kabuki, orang tuh, wih keren ya. Bikin orang dikerek dari atas bisa turun ke bawah. Wow, sangar ya. 2023, 2024. Efron bilang, di Jakarta lihat gini tahun segini bilang keren. SOP tahun 2012. Di Surabaya udah bikin kayak gitu. Why? Karena kita kepingin kasih yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat kita. Dia nggak layak dipermalukan, dia layak dipermuliakan. Meskipun yang terbaik dari kita itu nggak ada apa-apanya dengan yang paling receh dari sorga. Tapi saya kepingin ngajak saudara lihat bersama-sama. Apapun yang Tuhan titipkan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam gerejamu, dalam kelompok selmu. Terus lakukan yang terbaik. Karena dia sudah terlebih dahulu melakukan yang terbaik buat kita. Dia gak berkata diskon ya buat gua. Dulu kan cambuk 40 kali. Jadi 39. Karena gua manusia gak berdosa, diskon 2 dong, 37. Ganti dong cambuknya, no. Dia lakukan yang terbaik buat Anda dan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan.
At the end, saya berharap Jumat Agung ini boleh mencelikkan mata kita semua. Anda dicintai dan disayang oleh Tuhan. Yang percaya katakan yes. Anda sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal dan harganya sudah lunas dibayar. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oleh karena itu saudara, jalani kehidupan ini dengan percaya. Ada Tuhan yang mencintai dan mengasihi saudara. Gak usah takut dengan kata-kata tipu muslihat iblis yang menghancurkan. Yakinkan Anda sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tak berdaya dia kuatkan. Tak berdaya dia kuatkan. Terbelenggu dia bebaskan. Dia berkuasa kalahkan maut. Dalam dia aku menang. Katakan dalam nama Yesus bersama. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. dosa diampuni. Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus ada kemenangan buat saudara dan saya. ada kemenangan. Dalam Nama Yesus katakan aku dipulihkan. aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Boleh kasih tepuk tangan buat satu nama Yesus yang mengasihi kita, yang mencintai saudara dan saya. Tak berdaya dia kuatkan. Tak berdaya dia kuatkan. Terbelenggu dia bebaskan. Katakan dia berkuasa. Berkuasa Kalahkan maut. Kalahkan maut. Dalam dia aku menang. Serukan sama-sama. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Pada siang hari ini ada berapa yang ingin berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih buat pengorbananmu, terima kasih buat cintamu. Ajari aku lebih mengasihi Tuhan. Ajari aku lebih mengalami kasih-Mu. Kalau itu adalah saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Thank you for your love. Thank you for your forgiveness. Thank you for your sacrifice. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang besar buat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh. Siapapun saudara, kasih Tuhan ada buat Anda. Anda yang Kristen, yang bukan Kristen, ada kasih Tuhan buat saudara. Haleluya, yes God. Nyanyikan bersama-sama. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dosa diampuni. Dalam nama Yesus Ada kemenangan. ada kemenangan. Dalam nama Yesus Yes God. aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Sekali lagi bersama-sama katakan. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Amin, amin, amin. Dalam nama Yesus
kami. Ada kemenangan dalam nama Yesus. Aku dipulihkan Dalam nama Yesus. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yes, God. Yes, God. Terima kasih Tuhan. Saudara boleh pejamkan mata saudara sejenak. Turunkan tangan saudara. Kalau Yesus mau tanggung bebanmu, kalau Tuhan gak pernah meninggalkan saudara, hari ini maukah saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Ada pengampunan dosa, ada kutuk yang dipatahkan, ada musim baru buat hidupmu. Anda akan berjalan dalam kasih dan kemurahannya. Pagi hari ini semua mata terpejam. Saya ingin doa bersama saudara. Ada berapa yang di antara saudara yang seperti kriteria yang saya ucapkan? Yang pertama mungkin Anda adalah orang yang gak pernah undang Yesus dalam hati saudara. Atau yang kedua Anda adalah orang yang pernah dekat sama Tuhan lalu saudara lagi jauh dari Tuhan. Dan hari ini saudara mau kembali dekat sama Dia. Atau yang ketiga, saudara adalah orang yang gak yakin kalau saudara mati, sorga itu milik saudara. Anda gak yakin karena saudara gak punya pengampun dosa. Tapi hari ini izinkan saya berkata, kalau Anda punya pengampun dosa, cuman ada satu di dunia ini pengampun dosa. Dan saya gak ngomong ini klise, serius. Cuman ada satu di dunia ini pengampun dosa. Namanya adalah Yesus. Yang percaya katakan yes. Kalau itu adalah saudara di antara 3 orang ini, 3 kriteria ini tadi. Kalau itu adalah Anda, hari ini saya berdoa, keluar dari tempat ini, saudara boleh yakin, sorga itu jadi tempat tujuan saudara setelah kematian saudara. Kalau saudara kepingin ada tempat buat saudara di sorga, dan saudara mau Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat, Anda boleh letakkan tangan saudara di dada saudara. Siapapun Anda yang mengikuti secara online maupun secara onsite, di atas ataupun di bawah, di depan maupun di belakang, di kiri maupun di kanan, Tuhan ada di sini. Dia mau masuk ke dalam hatimu karena Dia cinta akan saudara. Dia tanggung beban dosamu, Dia tanggung, Dia angkat semua kutukmu, dan Dia mau kasih season yang baru dalam kehidupan saudara. Kalau itu saudara, letakkan tangan saudara di dada. Dan saya kepingin semua kita menirukan doa saya. Ada yang di ruangan ini maupun yang mengikuti secara online, tirukan doa saya bersama-sama. Tuhan Yesus, lebih keras lagi, Tuhan Yesus, aku mengaku dengan mulutku, aku orang berdosa, aku tidak sempurna. Tapi hari ini aku sadar ada satu pribadi yang mau mengampuni dosa dunia, dosa semua orang, termasuk dosaku yang diketahui orang, yang tidak diketahui orang. Pada hari ini aku mengundang Engkau, Yesus, masuklah ke dalam hatiku. Jadilah Juru Selamat yang mengampuni semua dosa-dosaku, yang kemarin, yang hari ini, yang akan datang. Jadilah Juru Selamat dan jadilah Tuhan buat aku dari hari ini sampai seterusnya. Aku yakin sorga jadi bagianku. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus kutuk itu jadi berkat. Di dalam nama Yesus dosa itu diampuni. Di dalam nama Yesus ada pemulihan yang luar biasa. Kami percaya kasih-Mu, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan diberkati bersama berkata, amin. Berkasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yes. Saudara boleh duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, saya tahu biasanya setelah doa, khotbah, doa kita pulang. Tapi Anda boleh duduk kembali. Sebelum kita akan nyanyi satu lagu lagi, saya kepingin ajak saudara terus mendukung dalam doa semua yang dikerjakan. Hari-hari ini kita udah merekam lagu-lagu yang terakhir. Ada satu lagu baru lagi yang mungkin belum, ada beberapa lagu baru yang belum diajarkan kepada saudara. Tapi ada satu lagu baru lagi yang lagi kita kerjakan. Please dukunglah dalam doa. Dan another one song
kita akan kerjakan. Dan saya percaya support saudara terus akan jadi berkat buat banyak kehidupan. Baik lewat gereja ini, baik lewat Sound of Praise, nama Tuhan akan dipermuliakan. Pada kesempatan ini, saudara dan saya diberi kesempatan untuk terlibat lewat keuangan dalam bentuk persembahan maupun persembahan perpuluhan maupun persembahan khusus. Kalau saudara adalah orang yang lagi gak suka-suka soal memberi, lagi alergi, hey it's fine. Kita di gereja ini gak maksa saudara untuk memberi. Tapi kalau saudara adalah orang yang ngerti bahwa memberi itu adalah hal yang Yesus ajarkan, membentuk kehidupan kita dan membentuk kehidupan saudara, more than welcome untuk terlibat dalam pemberian ini. Ada bisa memberi dalam bentuk cash atau dalam bentuk online. Ada nomor rekening dan QR code yang dapat saudara akses. Ataupun untuk debit dan kredit card di meja depan. Oke? Mari kita doa sama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang indah. Hati kami dicelekkan, ada Tuhan yang mengasihi kami. Kami belajar untuk mengasihi Tuhan kembali. Kami memberi dengan sukacita. Dan kami tahu Tuhan memperhatikan apa yang kami lakukan. Dan kami tahu pemberian kami dimaksimalkan untuk menjembatani banyak kehidupan. Untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan ushers. Lagunya bersama-sama, kita tepuk tangan bersama-sama. Kami percaya Tuhan salibmu untuk kami, penyediaan-Mu ada buat kami Tuhan. Everybody clap your hands low. Jump, 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 jump.
tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan yang mengasihi kita. Come on. Yes. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat momen yang indah. Diberkatilah kami semuanya ketika kami kembali ke tempat kami masing-masing. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Pekerjaan, sekolah, rumah tangga, kesehatan, keuangan saudara, pelayanan saudara, terus pengiringan saudara diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang begitu luar biasanya. Jelekkan mata kami bahwa setiap hari itu adalah mujizat, setiap menit, setiap detiknya kami dikasih oleh Tuhan dengan kasih yang tidak ada batasnya. Buat kami makin mengasihi Tuhan dan makin mengasihi sesama, dan penyertaan tangan-Mu ada bersama dengan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat siang, selamat Paskah. Tuhan Yesus berkati kita semua. God bless.